Impact Kids. Halo adik-adik, sahabat Impact Kids yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Bertemu kembali dengan Kak Merlin dalam Impact Kids hari ini. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, yuk mari sahabat Impact Kids kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam yang telah kami lalui, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati, telinga, dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan sepanjang hari ini melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, di rumah kalian punya remote gak sih? Punya gak sih? Nah, hari ini judul renungan kita adalah remote control. Nah, biasanya remote itu dipakai untuk mengoperasikan sesuatu. Misalnya nih TV nih, adik-adik punya remote control kan di rumah, misalnya TV. Oh, aku mau ke channelnya yang nomor 1, kita tekan nomor 1. Oh, enggak, aku mau skip. Atau aku mau pause, aku mau play. Nah, sekarang kan TV sekarang tuh ada yang TV Android ya. Oh, aku mau ke YouTube. Nah, biasanya ada tulisan YouTube tuh. Nah, biasanya seperti ini nih remote controlnya nih. Nah, siapa di sini yang punya remote gambar seperti ini? Nah, ada juga nih yang punya misalnya mainan mobil-mobilan yang bisa di remote, punya remote-nya. Nah, kita mau belok kanan, belok kiri, lurus, berhenti juga bisa, hanya dengan kita berdiri dan mengoperasikan itu, ya kan? Nah, renungan kita berbicara tentang remote control. Apa sih yang mengontrol kehidupan kita? Kira-kira sepanjang hari ini harusnya yang kontrol kita itu apa? Yuk adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Kak Merlin yakin sahabat Impact Kids sudah pernah mendengarkan cerita ini. Yuk kita baca sama-sama yuk. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kak Merlin bacain buat adik-adik ya. Adik-adik juga boleh ikutin dengan membaca yang ada di screen atau buka Alkitabnya. Kita mulai ya. Judulnya ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak. 10 orang kusta ini berteriak sama Yesus, katanya, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Wah, jadi agak jauh ya mereka berteriak. Lalu ia memandang mereka dan berkata, lalu Yesus nih ketika mendengar teriakan mereka, Yesus nih melihat dan memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ternyata mereka belum sampai pada imam-imam. Kan Yesus menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam ya. Tetapi mereka ketika belum sampai kepada imam, ternyata badan mereka sudah sembuh, mereka sudah tahir dari penyakit kustanya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ternyata ada satu orang nih yang ketika udah sadar, wah badannya sudah sembuh, badannya sudah gak sakit lagi, gak ada kustanya lagi, dia kembali kepada Yesus dan memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kalau di sini Kak Merlin bayangin tuh dia kayaknya senang banget nyanyi-nyanyi, aku sembuh, mungkin seperti itu ya, sambil dia bernyanyi memuji Tuhan. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Ketika sampai kepada Yesus, dia bersujud di hadapan kaki Yesus dan berterima kasih sama Yesus. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Yesus berkata kepada satu orang kusta ini, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Kata Yesus sama mereka, loh bukannya kalian tadi ada 10 ya? Dan kalian sudah sembuh lah. Yang 9 itu kemana? Lalu Yesus berkata,
Lalu orang kusta ini dilanjutkan, ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, adik-adik, berbicara tentang remote control. Seringkali yang mengontrol kehidupan kita itu adalah barang-barang. Ya, misalnya, wah, aku senang banget sama handphone ini, aku senang banget sama mainan ini, jadi dimainin terus sampai lupa waktu. Lupa ya kalau kita punya kegiatan yang lain, lupa kalau waktunya belajar, karena kita tuh fokusnya sama mainan itu. Misalnya nonton, wah aku suka banget sama film ini, pulang sekolah bukannya makan, bukannya istirahat, malah langsung nonton. Nah, sama dengan cerita hari ini yang mengajarkan kita kira-kira yang mengontrol kehidupan kita itu harusnya siapa. Nah, firman Tuhan tentang ke-10 orang kusta, mereka disembuhkan, tetapi hanya satu orang yang kembali mengucap syukur sama Tuhan. Nah, adik-adik, ketika adik-adik mengalami kesusahan, ketika adik-adik mungkin ada sakit, ingat nggak untuk berterima kasih sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mungkin secara tidak langsung kelihatan datang menjamah tubuh kita, menyembuhkan luka kita, menyembuhkan sakit kita, atau menolong kita ketika kita lagi susah. Tetapi Tuhan terus ada bersama dengan kita di dalam hati kita, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita kemampuan, kepintaran adalah Tuhan. Kalau sewaktu-waktu Tuhan mau ambil semuanya itu, apa yang kita lakukan? Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu adik-adik, yuk mulai hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sekecil apapun berkat yang kita dapatkan, jangan lupa untuk say thank you sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk papa mama, terima kasih Tuhan untuk makanan yang saya makan, walaupun bukan daging ayam terus, bukan pizza terus, bukan apalagi ya spaghetti terus, tapi ada kalanya tempe tahu. Terima kasih loh sama Tuhan, ya kan? Karena Tuhan memberkati papa mama kita sehingga mereka masih sehat, masih kuat untuk mencari nafkah buat kita. Terima kasih untuk teman yang ada di sekitar saya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini walaupun susah, tapi aku yakin aku bisa. Oke adik-adik, jadi sekecil apapun yang kita terima dari Tuhan, jangan lupa untuk berterima kasih. Karena segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita punya saat ini, papa mama, kekayaan, ketenaran, kecerdasan, itu semua adalah milik Tuhan. Kita ada saat ini cuma dikasih karunia Tuhan loh. Kalau sewaktu-waktu Tuhan mau ambil, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Oke, jadi mulai hari ini Kak Merlin dan sahabat Impact Kids selalu bersyukur, berterima kasih di dalam kondisi apapun. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk terus bersyukur dan menjadikan Yesus sebagai kontrol kehidupan kami. Kami mau terus tanya kepada Tuhan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, untuk kami pikirkan, untuk kami katakan. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami menjadi anak-anak yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian adik-adik Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.